Yo yo yo, kembali lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu. Siapa lagi kalau bukan di channel Trot Trot Club. Halo sahabat bacot, gimana kabarnya? Yang pasti sehat bukan? Dan jangan lupa tetap jaga imun agar Imron tetap tegak. Tol. We Summon the Darkness yang dibintangi oleh Alexandra Telur Daddario yang Bukan, Alexandra Daddario. Oh Bang. iya, Daddario. Matanya cantik ini Nan ya. Iya, bagus sih bang. Bagus apanya ini Nan? Orangnya, Iya. besar juga. Apanya Nan? Bola matanya bang, Oh, bola iya. matanya indah besar. Melotot gitu Nan ya. Iya. Menantang ya. Iya. Dan dia pada film ini, Daddario berperan sebagai pemimpin dari sekelompok wanita yang berangkat untuk menonton konser metal Slipknot nih kayaknya. Aduh, hardcore bang ya. Iya. Berarti- Namun kemudian Iya. Hati dulu. Apa lanjut? Namun kemudian terjebak dalam kasus pembunuhan sadis. Penasaran dengan ceritanya? Berikut cerita singkat We Summon the Darkness. Baru lihat susu kayak gitu. Di Indiana, Juli tahun 1988, Alexis Butler dan dua temannya Val dan Buff sedang berkendara ke pertunjukan heavy metal. Val ini via Valen bukan ya? Itu dangdut bang ya? Bukan. Val adalah cewek rambut pirang yang belum mandi selama 2 hari. Anjir. Wangi itu kan? Cium sendiri lah. Yang hobinya kencing sembarangan. Aduh belum cebok kan? Ini seperti anak SD kayaknya. Pengen nyebokin kayaknya nih. Boleh bang, kalau misalnya bersedia boleh. Sementara Bev sepanjang perjalanan dia memakan permen lollipop Wih, berbentuk dot. Disep-isep bang. Oh iya, jadi pengen. Kamu tak tahan lagi. Bev kayak jago banget nih ngisap permennya. Wah jadi pengen diisep kan ya? Apanya bang? Permennya. Permennya, iya. Singkat cerita, Val yang kepengen pipis membuat Alexis memberhentikan mobilnya ke sebuah supermarket. Val pun pipis dengan damai. Setelah pipis, Val melihat... Pipis aja damai ya? Iya, karena jiwa ini harus tentram, Nan. Iya, oke lanjut. Val melihat pria separuh baya yang sedang melirik ke arahnya. Karena Val usil, Val pun merayu pria tersebut dengan bodinya yang bohai. Lain Alexis Sanchez dan... Alexis saja! Oh Alexis saja ya? Yang di Jakarta. Oke, itu hotel bang. Udah tutup. Oh ya, tahu ya. Dikasih Tobong Jaya. Oke, di tempat lain Alexis dan Bev sedang berbelanja makanan ringan untuk bekal makanan mereka. Setelah mereka selesai belanja, pria penjaga toko berkata kalian bertiga harus hati. Soalnya kalian orang baik. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil mendengar radio yang isinya berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh para pemuja setan. Seharusnya kalau mendengarkan radio itu dengar lagu-lagu bang. Iya, pemuja rahasia gitu ya. Iya, ada yang di radio. Aku dengar. Nah itu, ini kenapa pemuja setan? Oke lanjut. Bev marah dan mematikan radionya. Singkat cerita, sebuah milkshake dilemparkan dari sebuah van biru ke kaca depan mereka. Begitu mereka tiba di lokasi konser, mereka menemukan van biru yang sama. Dan Val melempar petasan kecil ke dalamnya. Wih, balas dendam dia ini. Gak boleh ya bang, dendam gitu bang ya? Iya, dan menyebabkan ketiga anak laki-laki di dalamnya keluar trot. Dan ketiga anak laki-laki itu bernama Ivan Pandev, pemilik mobil van biru, Kovacic, dan Mark Van Bommel. Pemain bola semua kayak mereka. Sepertinya iya. C. Dan mereka berenam pun Dan mereka berenam pun pergi menonton konser. Jago, ampun bang jago. Setelah selesai menonton konser Alexis Sanchez tadi, Si Alexis. Alexis mengajak teman-temannya pergi ke rumah kosong ayahnya. Wis ngambil jatah nih kayaknya.
Kemudian Mark kelihatan suka dengan Bev yang jago ngisap permen. Aduh, jadi pengen kan? Tapi Bev mencoba selalu menghindarinya. Bagus, jangan sampai silap, Bev. Kamu tak tahan lagi. Memang ketika kita melihat cewek dia mengisap permen, otak kita traveling bang ya. Iya, kemana-mana travelingnya. Iya. Alexis pun mengajak teman-temannya untuk bermain game Never Have I Ever. Namun Bev menolak ikut permainan itu. Gadis-gadis itu membius minuman anak laki-laki itu dengan mengungkapkan bahwa mereka akan membunuh mereka dan membuatnya tampak seperti pembunuhan kultus setan. Kemudian para gadis menceritakan siapa mereka. Bahwasanya mereka adalah jemaat aliran hitam yang membunuh para penggemar metal. Waduh, pembunuhan semua nih. Dan malam ini adalah giliran mereka untuk membunuh para penggemar metal tersebut. Alexis terbukti paling gila dan menikam Ivan setelah dia mengkritik keyakinan mereka bertiga. Dan dia berada-rada sampai mati. Singkat cerita, Bev dan Alexis bertengkar. Sementara Val yang sakit perut langsung terberak-berak dianya. Tiba-tiba Mark dan Kovacs melarikan diri dan bersembunyi di dapur. Sewaktu mereka kabur, Kovacs ternyata sempat tertikam pisau oleh Alexis. Wow, pisau ya, Bang? Iya, tajam itu, Nan. Waduh, Mainannya tumpul sebenarnya. ngeri. Darah Kovacs pun banjir membasahi dapur tersebut. Di sisi lain, Bev menuju ruang bawah tanah untuk mengambil benda tajam. Sementara Alexis dan Val berusaha untuk membuat mereka keluar dari dapur tersebut. Keluar yang lain, Nan, ya. Apa nih, Bang? Keluar dari rumah lah. Oh iya, menyelamatkan diri ya. Oh, iya. Singkat cerita, terdengar suara ketuk pintu. Dan ternyata orang itu adalah Susan. Susana, Bang? Bukan, bonekanya Kak Ria. Itu, iya Susan sih memang. Susan adalah mantan ibu tiri dari Alexis. Ketika Susan pulang, ia bertujuan untuk mengambil paspor dan kokain. Dan sebelum pergi dari rumah tersebut, Susan menyempatkan diri untuk menghisap kutulekan kokain tersebut. Kemudian menemukan tubuh Ivan dan Alexis pun menikam tubuh Susan sampai mati. Bev menemukan uang di ruang bawah tanah rumah Alexis. Sementara Mark sibuk menghentikan darah yang banjir di badan Kovacs. Singkat cerita, sewaktu Alexis dan Val sedang melakukan upacara sekte aliran hitam, tiba-tiba terdengar suara mobil polisi. Lalu Alexis datang menjumpai polisi tersebut dan memberikan keterangan. Namun polisi itu curiga dan menyuruh Alexis untuk angkat tangan. Lalu Alexis lari darinya dan kembali ke rumah. Polisi mengejarnya dengan pistol terangkat. Polisi menemukan Kovacs dan Mark yang terluka dan memohon bantuan. Lalu tiba-tiba Val datang menyelinap ke arah polisi, mengambil senjatanya dan menembaknya. Alexis kaget melihat pembunuhan tersebut, sementara Mark dan Kovacs lari kembali ke ruang dapur. Lalu Val mengancam Mark dan Kovacs dengan menembaki pintu dapur. Barbar nih bang ya? Iya, langsung membawa senjata kayak main PUBG mereka. Namun Alexis meminta senjata itu. Saat Alexis dan Val merebutkan senjata, Bev muncul mengancam teman-temannya dengan mesin babat rumput. Iya, mau dibabat kayaknya rambut mereka nih. Babat terus. Val dan Alexis memberitahu Bev bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi Bev menyatakan dia akan membiarkan Mark dan Kovacs pergi. Bev mencoba membantu Mark dan Kovacs. Kemudian Kovacs mengalami pendarahan dan tidak akan bertahan lama kecuali dia berhasil sampai ke rumah sakit. Alexis memiliki kunci mobil, jadi Mark mengejarnya untuk mengambilnya. Ketika Kovacs melihat lampu mobil, dia pergi keluar dan bertemu dengan seorang pria. Dan ternyata pria tersebut adalah John Henry Butler, mantan pelatih PSMS Medan. John Butler, Butler. Kovacs pun mati terbunuh. Mark mendapatkan kuncinya, tetapi Alexis menyerangnya dan mereka bertarung. Val menyerang Bev dan mencoba membunuhnya, tapi Bev menyalakan api dan membakar rambut Val. Kovacs berhasil kembali ke rumah dan Bev menemukannya. Tepat sebelum Kovacs meninggal, dia memberitahukan Bev untuk menyelamatkan Mark. Butler ayahnya menembak Mark saat dia mencekik Alexis. Diterima nggak tuh, Nan? Terima nggak ya?
Dicekik soalnya bang. Oh iya, susah jadi jawabnya ya. Pasti dia melawan lah bang. Oke. Dia kemudian mencaci putrinya karena melakukan pekerjaan yang mengerikan dengan membunuh dan menutupinya. Butler memberitahu Alexis bahwa mereka telah berkorban untuk keluar dari kesulitan yang telah dia sebabkan dan mencoba untuk mencekiknya sampai mati. Serem. Bev kemudian muncul dan menjatuhkannya. Alexis sangat gila dan Bev melemparkannya keluar dari jendela dengan cara yang sangat dramatis dan sangat berlebihan. Agak lebay deh nenek. Lebay sih bang. Mark masih hidup dan dia pergi dengan Bev. Dan ternyata Alexis juga masih hidup dan mencoba menghalangi mobil Bev. Bev langsung menabrak Alexis. Butler masih hidup dan menjadikan dirinya korban. Mengklaim bahwa Alexis tersesat dan tergabung dengan sekte setan. Sakti setan kan? Itu kerasakti bang. Beda bang. Oke lanjut ya. Bev dan Mark meninggalkan kota bersama dengan uang yang ditemukannya. Wih, banyak duit mereka akhirnya nenek. Dan film pun selesai. Berarti inti cerita ini uang bang ya? Iya, Memperebutkan gara-gara uang duit ya? terakhir ya nenek. Aduh. Ada lagunya tuh, Bang. Uang ya nenek. Gara-gara uang. Uang. Oke. Jadi itulah ya. Sekian dari kami bang ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Iya, sebagai penyemangat kami untuk Terus berkarya. dan memberikan rekomen film Untuk terbaik. kalian. Iya, untuk kalian semua yang ada di rumah selama pandemi COVID ini bang ya. Yoi, jadi kalian bisa tinggal nonton aja nih dari video kami. Iya. Karena berbagi film itu Indah. ora.